Oke, kita balik lagi. Nah, di depan kita ini udah ada materi yang kamu kirim, dan ini jujur bikin penasaran banget. Haha, ya kan? Menarik itu. Sebuah transkrip video dari kanal Sebastian Hardy. Intinya, ini kayak cetak biru buat bikin kanal YouTube finansial yang cuannya gede banget. Betul. Tapi yang gila, klaimnya adalah kamu nggak perlu ngerti keuangan, nggak perlu jago animasi. Bahkan nggak perlu bisa bahasa Inggris. Nah, itu dia. Bahkan nggak harus bisa bahasa Inggris, tapi targetnya audiens Amerika atau Eropa. Gimana coba? Bener. Ini bukan lagi sekedar, oh ini tips dan trik, bukan. Ini resep lengkap. Sebuah workflow atau alur kerja dari A sampai Z. Dari hulu ke hilir ya? Betul. Untuk masuk ke salah satu ceruk paling profitable di internet. Dan yang menarik, setiap langkahnya itu dirancang untuk, mendobrak penghalang yang biasanya bikin orang mundur. Penghalang kayak modal pengetahuan gitu. Modal pengetahuan, modal skill teknis, sampai modal bahasa. Semuanya. Iya, kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan kan. Makanya kita mau bedah bareng-bareng nih. Harus. Kita mau lihat kenapa sih ceruk finansial ini bisa begitu basah dan gimana caranya AI bisa jadi semacam kunci pas untuk membuka pintu yang kelihatannya mustahil ini buat pemula. Oke. Kita mulai dari yang paling bikin ngiler ini deh. Uangnya. Sumber ini ngasih angka yang nggak main-main. Angkanya memang jadi penarik utama sih. Banget. Coba bayangin ya, video finansial durasi 8 menit, kalau dapat 10.000 penayangan aja, itu bisa menghasilkan antara 100 sampai $250. Itu baru 10.000. Baru 10.000. Kalau viral sampai 100.000 penayangan, angkanya loncat jadi 1.000 sampai $2.500 satu video. Wow. Ini kalau dibandingin sama ceruk lain, misalnya komedi atau gaming, kreator mungkin butuh jutaan penayangan cuma buat dapet $200. Jomplang banget. Apa yang bikin beda? Nah, disinilah letak kuncinya. Ini bukan soal seberapa banyak yang nonton, tapi siapa yang nonton. YouTube itu kan pasar lelang iklan. Di ceruk finansial, yang pasang iklan itu kelas berat semua. Perusahaan investasi, bank gitu ya? Betul. Perusahaan pialang saham, aplikasi investasi, bank, penerbit kartu kredit, mereka semua rebutan mau tampil di depan audiens yang sama. Orang-orang yang memang tertarik dan kemungkinan besar punya uang untuk diinvestasikan. Audiens premium gitu ya? Tepat. Mereka adalah audiens dengan daya beli. Pengiklan rela bayar mahal banget untuk menjangkau mereka. Oh, oke. Inilah yang diukur dengan metrik RPM atau Revenue per Thousand, pendapatan per 1.000 tayangan. RPM di curug finansial bisa 10 bahkan 20 kali lipat lebih tinggi dari curug hiburan biasa. Wow. Jadi setiap satu penayangan di kanal finansial itu secara harfiah jauh lebih berharga. Oke, masuk akal ya. Potensinya gede karena audiensnya mahal. Tapi di sini masalahnya muncul kan? Pasti. Sumber ini juga bilang, audiens di curug ini, apalagi audiens Amerika, itu kritis dan pinter-pinter. Mereka bisa langsung tahu kalau yang ngomong di video itu sebenarnya nggak paham apa yang dibicarakan. Betul sekali. Mereka cari ilmu, bukan cuma hiburan. Kepercayaan itu mata uang utamanya di sana. Jadi mereka bisa mencium konten abal-abal gitu. Dari jarak jauh. Sekali kamu kasih info yang salah atau dangkal, mereka nggak cuma pergi, tapi mungkin ninggalin komentar pedas dan nggak akan pernah kembali. Reputasi langsung hancur. Nah, ini dia paradoksnya. Gimana caranya orang yang katakanlah nol besar soal keuangan bisa bikin konten yang dipercaya sama audiens cerewet itu? Iya kan? Ini kan kayak nyuruh orang yang nggak bisa masak buat ikut kompetisi MasterChef. Tapi sumber ini bilang solusinya cuma satu kata, AI. Dan ini mengubah total definisi pembuatan konten. Metode yang ditawarkan ini bukan lagi soal riset berjam-jam, tapi soal rekayasa naskah atau script engineering. Rekayasa naskah? Gimana tuh? Kamu nggak perlu pusing mikirin ide orisinal. Cukup cari video yang udah terbukti sukses dan viral di ceruk ini. Contohnya, video dari kanal Nick Invest. Tunggu dulu, ini kedengarannya kayak plagiarisme canggih. Ambil karya orang lain, terus dijiplak. Nah, Apa bedanya sama nyontek? Apa ini beneran aman dari sisi hak cipta? pertanyaan bagus. Dan ini inti dari metodenya. Kamu bukan menyalin. Kamu mengambil transkrip lengkap dari video viral itu, lalu memasukkannya ke ChatGPT dengan sebuah perintah spesifik. Perintahnya apa? Tulis ulang 100% naskah ini menjadi sebuah karya baru yang original. Sumber ini bahkan mengutip langsung jawaban dari ChatGPT saat ditanya soal ini. Dan apa kata si AI? ChatGPT dengan sangat percaya diri bilang,
Ini bukan penulisan ulang baris per baris. Saya membangunnya kembali dengan hook baru, alur narasi yang berbeda, metafora segar. Wow, Terus dia lanjut, Anda dapat dengan aman menggunakan memonetisasi dan mengklaim ini sebagai naskah orisinal Anda sendiri. Ini klaim yang sangat berani kan? jadi cetak birunya sama, tapi rumahnya dibangun ulang pakai material, cat, dan interior yang beda total. Analogi yang pas sekali. Konsep intinya mungkin sama, tapi cara penyampaiannya, analoginya, pilihan katanya, semuanya baru. Betul. Dan ini menyentuh perdebatan filosofis tentang apa itu orisinalitas di era AI. Apakah ide itu sendiri yang harus orisinal, ataukah ekspresi dari ide tersebut? Menarik. Model ini berargumen bahwa selama ekspresinya baru dan transformatif, itu sudah cukup untuk dianggap karya baru. Hasilnya, kata sumber ini, adalah naskah yang terasa dalam, informatif, dan edukatif. Persis seperti yang dicari audiens target. Oke, anggaplah masalah naskah beres dengan trik ini, tapi ini kan teori. Apa ada bukti kalau cara ini beneran jalan di dunia nyata? Nah, sumber ini nggak cuma ngomong doang, dia ngasih studi kasus. Sebuah kanal bernama Bob Invest. Bob Invest? Iya, kanal ini katanya dibuat tanggal 11 Juli 2025. Ini kayaknya salah ketik ya. Mungkin maksudnya 2023 atau 2024. Haha, oke. Tapi intinya, dalam waktu kurang dari setahun, kanal ini udah punya 56.000 pelanggan dan 2 juta penayangan. Cuma dari 33 video. Itu pertumbuhan yang gila buat kanal baru. Berarti formulanya memang kena di algoritma YouTube dan disukai penonton. Kena banget. Tapi naskah kan cuma separuh cerita. Visualnya gimana? Katanya nggak perlu jago animasi, tapi kan nggak bisa cuma teks di layar doang. Emang hasilnya nggak kelihatan murahan atau kaku? Ini bagian menarik berikutnya. Sumber ini menekankan, video di ceruk ini nggak butuh animasi 3D canggih ala Pixar. Oh, nggak perlu. Nggak perlu. Cukup ilustrasi simple, efek zoom, dan transisi dasar. Disinilah efisiensinya. Dan lagi-lagi, AI yang jadi pemeran utamanya. Oke. Prosesnya dipecah jadi beberapa langkah. Pertama, bikin karakter. Karakter? Maksudnya kayak maskot gitu? Betul. Sumber ini mencontohkan penggunaan AI bernama Nano Banana Pro. Promptnya spesifik banget. Gimana tuh promnya? Buat karakter yang mirip Peter Griffin dari Family Guy, tapi 100% orisinil yang bisa saya gunakan untuk konten YouTube saya. Peter Griffin? Iya, hasilnya adalah karakter kartun unik yang mereka namai Uncle Rob Invest. Dalam hitungan menit, kamu sudah punya wajah untuk kanalmu yang konsisten di setiap video. Karakter Uncle Rob ini, walau katanya orisinil, kan jelas inspirasinya dari Peter Griffin. Di mana sih batas antara terinspirasi dan meniru dalam dunia gambar AI ini? Itu area abu-abu yang sedang diperdebatkan. Tapi dalam konteks ini, tujuannya adalah menciptakan aset yang cukup unik untuk menghindari klaim hak cipta langsung sambil tetap menggunakan gaya yang familiar dan disukai audiens. Oke. Nah, setelah karakter ini jadi, proses selanjutnya adalah pabrik gambar. Pabrik gambar? Ya, karena prosesnya sangat repetitif dan mekanis. Kamu unggah gambar si Uncle Rob tadi. Oke. Kamu balik ke naskah dari ChatGPT. Oke. Kamu salin beberapa kalimat, misalnya satu paragraf yang menjelaskan satu ide. Lalu kamu masukkan ke AI gambar dengan prompt yang sama berulang-ulang. Promnya apa? Buat ilustrasi menggunakan gambar ini dan teks ini. Gunakan ilustrasi saja tanpa menyertakan teksnya. Jadi AI-nya membaca naskah kita, terus bikin gambar yang relevan dengan karakter yang udah kita buat tadi. Persis. Dan ini diulang terus sampai seluruh naskah punya visualnya. Persis. Salin tempel, generate gambar. Salin tempel lagi, generate gambar lagi. Sampai ratusan gambar kalau perlu. Ini adalah sistem produksi visual massal yang sangat efisien. Gila. Bagi orang yang nggak punya bakat atau skill menggambar sama sekali, ini seperti punya tim ilustrator pribadi yang kerja 24/7. Luar biasa. Oke, jadi sekarang kita punya naskah yang kedengerannya pinter dan setumpuk gambar ilustrasi yang dibuat khusus untuk naskah itu. Tinggal digabungin. Berarti butuh suara juga kan? Tentu. Dan untuk voice over, lagi-lagi pakai AI. AI lagi. Sumber ini menyebut layanan bernama Eleven Labs, yang sekarang jadi salah satu yang terbaik. Prosesnya sama mudahnya. Salin naskah dari ChatGPT, tempel ke Eleven Labs, pilih jenis suara yang kamu suka, dan jadi. Dan dalam hitungan menit, kamu dapat file audio MP3 dengan narasi yang terdengar sangat profesional.
sulit dibedakan dengan suara manusia asli. Setelah semua bahan mentahnya siap, gambar dan suara tinggal dirakit ya. Benar. Masukkan semua aset itu ke aplikasi edit video gratisan seperti CapCut. Tugas editornya sekarang jadi jauh lebih simpel. Cuma nyusun-nyusun aja dong. Betul. Tinggal susun gambar sesuai urutan narasi, atur durasi setiap gambar biar pas sama ucapannya, terus kasih sedikit efek zoom in atau zoom out biar nggak monoton. Biar ada gerakan dikit ya. Iya. Terakhir, subtitles atau takarir. Itu bisa dibuat otomatis oleh CapCut Pro atau bahkan oleh YouTube sendiri secara gratis pas video diunggah. Selesai. Satu video berkualitas tinggi siap tayang. Seluruh prosesnya terdengar seperti jalur perakitan di pabrik. Setiap stasiun punya tugas spesifik dan semuanya dikerjakan oleh AI yang berbeda. Kreatornya cuma jadi manajer pabrik. Itu deskripsi yang sangat akurat. Peran kreator bergeser dari seniman menjadi operator sistem. Benar, benar. Dan untuk menunjukkan seberapa kuat hasil akhirnya, sumber ini ngasih kutipan dari naskah contoh yang dihasilkan oleh proses ini. Kualitasnya benar-benar mengejutkan. Coba gimana contohnya? Naskahnya dibuka dengan kalimat yang langsung menarik perhatian. Kebanyakan orang percaya kekayaan dibangun perlahan. Dolar demi dolar selama puluhan tahun, oke? Tapi kenyataannya, uang bekerja dalam beberapa fase. Ini langsung menantang keyakinan umum. Hook yang kuat itu. Sangat. Lalu, naskahnya pakai analogi yang brilian. Katanya, membangun kekayaan itu seperti mendorong batu besar ke atas bukit. Awalnya super berat, setiap langkah butuh perjuangan. Tapi ada satu titik, satu ambang batas di mana momentumnya mulai terbentuk. Naskah itu menyebut angka spesifik, $20.000. Oh, spesifik ya? Iya. Sebelum angka itu, uangmu rapuh. Setelahnya, uangmu mulai terasa stabil. Dan gravitasi yang tadinya jadi musuh, sekarang malah mulai bantu mendorong ke bawah. Wow, itu cara yang sangat visual dan mudah dipahami untuk menjelaskan konsep abstrak seperti momentum finansial. Dan yang paling dalam, naskahnya menghubungkan ini ke psikologi. Dikatakan bahwa perubahan terbesar bukan di rekening bank, tapi di dalam pikiran. Di pikiran? Iya, saat tabunganmu sedikit, otakmu beroperasi dalam mode bertahan hidup. Setiap keputusan disaring lewat rasa takut. Kamu terima pekerjaan yang kamu benci. Kamu diam saat diperlakukan tidak adil, karena kamu takut mengambil resiko. Bener juga. Itu bukan karena kamu lemah, itu biologi. Itu dalam banget. Dan mikirin kalau naskah sekuat itu adalah hasil rekayasa ulang dari naskah lain oleh AI, itu jujur agak mengerikan sekaligus mengagumkan. Tepat, jadi kalau kita tarik benang merahnya, yang kita lihat ini adalah sebuah pabrik konten yang sepenuhnya terotomatisasi. Semuanya. Ide inti diambil dari video viral. Naskah baru ditulis oleh AI penulis. Karakter visual dibuat oleh AI gambar. Ilustrasi adegan dibuat oleh AI gambar yang sama. Suara narasi dibuat oleh AI suara. Gila. Kreator di baliknya bisa jadi sama sekali nggak punya keahlian di semua bidang itu. Jadi kesimpulannya apa nih? Kita baru aja membedah sebuah cetak biru yang sangat detail. Kuncinya bukan lagi soal seberapa dalam pengetahuan finansialmu atau seberapa jago kamu animasi. Bukan lagi. Kuncinya geser total. Sekarang soal seberapa pintar kamu nyuruh dan merangkai hasil kerja berbagai AI ini. Keahliannya jadi keahlian mengorkestrasi AI. Betul, ini adalah perubahan paradigma. Tapi ini juga memunculkan pertanyaan baru kan? Apa tuh? Kalau semua orang pakai cara ini, apa yang akan terjadi? Kalau YouTube dibanjiri oleh puluhan atau ratusan kanal kloningan Bob Invest dengan karakter kartun dan suara AI yang mirip, apapun nonton nggak bakal jenuh? Itu resiko yang nyata. Mungkin awalnya berhasil, tapi lama-kelamaan penonton bisa jadi kebal atau bahkan alergi sama format yang terasa generik ini. Bisa jadi. Mungkin keaslian dan sentuhan personal dari kreator manusia asli justru akan jadi lebih berharga sebagai pembeda. Bisa jadi. Dan itu membawa kita ke pemikiran terakhir yang mungkin bisa kamu renungkan. Kita udah lihat resep ini bekerja dengan sangat baik untuk ceruk finansial. Iya. Sekarang, coba pikirkan lebih luas. Jika model ini, ambil naskah sukses, rekayasa ulang pakai AI, pasangkan dengan visual dan audio buatan AI, bisa berhasil, ceruk pengetahuan bernilai tinggi mana lagi yang bisa diotomatisasi dengan cara serupa? Kesehatan? Hukum? Pengembangan diri? Tutorial coding?
Hampir semua yang basisnya pengetahuan ya. Betul. Dan pertanyaan lanjutannya yang lebih penting adalah, apa artinya ini bagi para pakar sejati? Orang-orang yang menghabiskan puluhan tahun membangun pengetahuan dan pengalaman mereka secara organik. Dikik? Atau apakah ini justru memaksa mereka untuk jadi lebih autentik dan menunjukkan sisi manusiawi mereka yang tidak bisa ditiru oleh AI? Pertanyaan besar itu. Itu pertanyaan yang jawabannya mungkin akan kita lihat dalam beberapa tahun ke depan.